Ini pertanyaan daerah dulu. Tes satu dua tes. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, dikarenakan ada sedikit kendala, yaitu Bapak Yanto yang ada halangan tidak bisa berhadir hari ini. Saya yang bernamakan Fadil Ilhami akan menggantikan beliau sebagai moderator. Materi yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah yang akan langsung dijelaskan oleh guru kita Ibu Fauzia. Diharapkan bagi para penyimak sekalian ketika di akhir nanti agar bisa memberikan setidaknya satu pertanyaan. Ya, dipersilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk materi, kita main sebentar. Ibu minta semua berdiri per kelompok. Per kelompok, jadi yang paling kecil di depan sini per kelompok ke belakang. Yang perempuannya berdiri dulu. Ayo berdiri. Berdiri. Kakak bindamnya tolong dibantu. Berbarisnya per kelompok. Di sini misalnya kelompok apa? Ya. Berbaris ke belakang. Ketuanya mana ketuanya? Ketua masing-masing kelompok mana? Kelompok 1 misalnya di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ini sudah berbaris per kelompok? Untuk tengah ini. Ayo kakak bindamnya tolong dibantu. Berbarisnya yang paling kecil di depan, yang paling pendek di belakang, yang paling tinggi di belakang. Ayo kakak bindam, tolong bantu kakak bindam. Yang paling rendah tingginya paling depan. Kita terima kasih. Ya. Sudah siap semua? Nah, permainan kita sekarang ada hubungannya dengan ini, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Ibu mau tanya dulu, kalian ini satu kelompok ini sudah saling kenal tidak? Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Wah. Makin kenal makin sayang. Tapi sayang dari sini sayang sesama saudara muslim. Udah. Kalian harus kenal kan satu persatu temannya, yang perempuan juga harus kenal. Sekarang
Ibu beri waktu sekitar berapa menit ya? Tadi tak kenal maka tak sayang. Ibu minta kalian rubah posisi kalian sesuai umur. Umur yang paling tua di depan. Ya temannya, kamu umur berapa, tahun berapa? Yang paling tua di depan. Tanya temannya sana, tanya. Yang paling tua di depan. Kalau misalnya tahunnya siapa, lihat dari bulannya. Ingat, tak kenal maka tak sayang. Ayo. Kalau tahunnya sama, dilihat dari bulannya. Sudah diingat? Siapa yang paling tua? Siapa yang paling muda dilihat di kelompoknya? Sudah diingat? Jangan tidak ingat. Paling tua di muka. Kalau sama tahunnya, dilihat dari bulannya. Ayo yang laki-laki ini paling sedikit orangnya, kok susah aturnya. Ayo yang mana yang tua? Mesa. Asifa. Rizka. Siapa lagi yang di depan nih? Siapa nih namanya nih? Ayah. Ini. Siapa lagi yang paling tua nih? Siapa ini? Fatima. Yang ini kelompok laki-laki siapa kelompok ini? Kelompok apa ini? Ahmad. Siapa namamu? Ahmad Gajali. Oh ya. Siapa lagi di depan sini paling tua nih? Muhammad Abdurrahman. Siapa nih lagi? Fariji. Siapa namamu? Lutfi. Lutfi Hakim. Siapa nih? Muhammad Rizki Hidayat. Diingat ya. Sekarang sekali lagi pindah posisi. Yang laki-laki ini sedikit enak. Sekarang kita rubah posisi dari nomor sepatu. Nomor sepatu yang paling kecil di depan. Nomornya cepat. Cari infonya nomor sepatu yang paling kecil. Ayo si Ajka bergerak. Tanya kelompoknya. Berubah. Paling kecil. Nomor sepatu yang paling kecil di depan. Cepat. Tanya temannya. Ayo, tanya temannya, siapa yang kakinya, apa sepatunya yang paling besar nomornya di belakang. Ibu lihat yang paling belakang siapa ini? Bener kah yang paling besar di belakang nih? Hah?
Enak aja. Mana yang paling besar nomornya mana? Mana? Gue lihat. 40 berapa ini? 42 lebih. Yang ini berapa? Tempat-tempat. Yang ini paling besar berapa? 43. Yang ini berapa? 43. Oh, 44 tadi. Yang perempuan paling belakang berapa? 39 yang ini. 40. 42. 38. 41. Coret. Ada. Enggak usah. Berarti yang paling kecil nomornya nomor berapa di depan? Oh, yang 41 ini berapa? 40 40 ini berapa? Berapa? 40. Yang ini 38. 40-an. Benar nih 40-an. Yang ini 37. 36. 36. Oh, 36. Perempuan rata-rata 36, laki-laki 40. Sudah, sekarang duduk. Posisinya seperti ini aja, jangan berubah lagi. Silakan duduk. Sudah? Itu tadi sekilas kalian saling mengenal temannya. Ya, dari usia, dari apa lagi tadi? Nomor sepatu, tinggi badan. Nah, itu hal-hal yang kecil untuk mengenal temannya. Ini ada hubungannya dengan materi kita. Jadi, hari ini materi kita tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Itu ya. Kita mulai. Kita lihat tuh. Oh ya, yang bawa buku, pensil, dipegang ya. Ditulis. Jangan dipegang aja, ditulis. Kalau yang terlalu mepet bisa mundur. Kasihan nanti panas. Nah, kita mulai dari Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Ada 6 bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Itu yang pertama, kekerasan fisik. Ngerti kekerasan fisik? Kemudian yang kedua, kekerasan psikis. Psikis itu jiwa. Habis itu perundungan. Kalau perundungan ini bahasa karena bully, pembulian. Habis itu kekerasan seksual. Habis itu diskriminasi dan intoleransi. Kemudian keenam, bentuk kekerasan lainnya. Naik dah. Kita masuk pada kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu tertulis adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Contohnya banyak. Tawuran atau perkelahian massal. Kalau di tempat kita tidak ada ya. Perkelahian massal tidak ada. Tawuran tidak ada. Kalau kita tonton di televisi itu banyak tawuran antar sekolah. Kalau tempat kita tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Kemudian yang kedua, penganiayaan. Ngerti penganiayaan? Kenapa? Menganiaya. Menganiaya itu memukul temannya, menendang,
Nah, habis itu ada namanya perkelahian. Kalau perkelahian berarti duel. Kalau penganiayaan itu yang dianiaya nggak melawan, nggak bisa melawan. Tapi kalau perkelahian itu duet itu, sama-sama tuh. Ayo kita kelahi. Nah, itu perkelahian itu. Habis itu ada eksploitasi. Apa itu eksploitasi? Ayo, sudah SMA nih. Apa itu eksploitasi? Ada yang tahu eksploitasi? Tidak ada. Jaya, Bang. Eksploitasi apa? Ayo Kakak Bindam. Awal. Mana Siti? Eksploitasi itu sama dengan kayak pemerasan. Kasih uang. Kayak pembajak, sama aja tuh. Kemudian ada namanya pembunuhan. Pembunuhan itu termasuk kekerasan fisik juga. Habis itu kekerasan fisik-fisik lainnya banyak. Sambung lagi. Kemudian kekerasan psikis. Itu perbuatan non-fisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Psikis itu nantinya ada hubungannya dengan kejiwaan. Mentalnya. Nah, contohnya itu. Pengucilan. Ngerti nggak pengucilan? Tidak dianggap. Jangan berteman dengan Meisa. Ingat ya, Meisa jangan ditemenin. Akhirnya Meisa terkucil. Sedih akhirnya Meisa. Nah, itu contohnya. Atau misalnya siapa? Awaludin. Jangan ditemenin, awal itu orangnya begini-begini. Padahal dia tidak seperti itu. Itu pengucilan. Habis itu penolakan. Nah lain penolakannya ini senyum-senyum nih. Misalnya nih temannya ingin gabung. Nggak boleh kamu gabung kami. Kamu tuh nggak level sama kami. Nah, itu penolakan. Habis itu apa lagi? Pengabaian. Diabaikan temannya. Dicuekin lah bahasanya tuh. Itu salah satu bentuk kekerasan yang berbentuk psikis. Hati-hati ya. Nah, kemudian ada penghinaan. Nah, lebih berat lagi penghinaan nih. Teman dihina. Apalagi misalnya fisiknya kurang bagus dia hina. Hei si tompel namanya. Hei si apa? Hei si hitam. Nggak boleh. Habis itu apa lagi? Nah, ini penyebaran rumor. Apa itu rumor? Hoak. Berita yang tidak benar. Itu rumor. Akhirnya nanti merugikan korban. Kasihan si korban. Sebenarnya dia tidak ngapa-ngapain. Tapi dikata-katain. Itu ya rumor ya. Berita hoak. Habis itu apa lagi? Panggilan mengejek. Nah tuh hampir sama aja dengan penghinaan tadi. Panggilan mengejek. Hai si kecil. Hai si cebol. Itu nggak boleh. Kalau kita menghina fisik teman kita, itu sama aja dengan menghina penciptanya. Ayo, ya kan? Apalagi menyebut apa? Nah, menyebut nama orang tua, memanggil temannya. Misalnya, hai si Adul, maunya manggil si Ragib. Dul, sini Dul, kamu Dul. Itu nggak boleh. Ya lain, bukan namanya Bapak Ragib itu. Habis itu intimidasi. Ada yang tahu intimidasi? Masa nggak tahu intimidasi?
Apa intimidasi? Nijar apa nijar? Apa nijar? Diancam. Nah, itu diancam. Kalau kamu tidak mengerjakan PR-ku, nanti kamu akan kupukul. Nah, tuh malas. Kalau kamu tidak mengerjakan nahuku, besok kamu kuhadang di jembatan situ. Nah, itu intimidasi. Gawat nih ya. Tuh ya, jangan pernah ada di lingkungan kita seperti itu. Apalagi contoh yang lain. Nah, apalagi nih teror nih. Nggak ada yang suka teror-teroran, Pak. Awal kawan, kirim surat kaleng awal. Awas kamu. Kalau tidak beri contekan untuk ulangan besok. Hantam kamu. Nah, bisa juga tuh. Kayak intimidasi juga ya. Kalau teror itu terus-terusan terjadi, akhirnya mengganggu keamanan, kenyamanan korban. Apalagi nih, mempermalukan di depan umum. Siapa yang tahu contohnya yang perempuan? Ayo Mei, mempermalukan. Mempermalukan di depan umum. Contohnya apa? Ayo, yang perempuan, ayo yang perempuan. Ayo contohnya apa? Mempermalukan di depan umum. Contohnya, mempermalukan di depan umum. Tapi tadi Maulana. Apa itu diseng-seng? Mempermalukan di depan umum. Si korban tadi dipermalukan di depan orang banyak. Misalnya di lingkungan di kelas misalnya. Ada salah satu anak mungkin dia mencret tuh katanya tuh. Gimana contohnya mencret? Oh ya boleh. Kursi dikasih lem. Habis itu pas mau berdiri lengket. Nah, itu salah satu contoh yang mempermalukan temannya, itu tidak baik gitu. Nanti dia malu, mungkin juga terjatuh, akhirnya kan merugikan. Apalagi, nah pemerasan. Memerah. Besok kamu harus bawa uang 10.000 untuk jajan. Besok lagi, diancam lagi, diperas lagi. Belikan aku pentol 10.000. Besok bawa uang yang banyak lagi ya. Belikan aku bakso. Nah, itu nggak boleh. Memeras itu. Jadi, Ibu harap semua santri Babu Salam tidak ada yang mempunyai perilaku seperti itu. Dihindari ya. Nah, kita sambung lagi berikutnya. Ini perundungan. Perundungan itu gabungan dari kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Gabungan dari kedua-duanya. Tapi terjadi secara berulang-ulang. Lebih dari 2 kali berulang-ulang itu perundungan. Atau bahasa kerennya bully. Pembulian. Gak ada yang suka bully-bulikan sini? Nggak ada. Kalau ada yang suka bully, laporin ya. Karena ada undang-undang perbulian itu. Contohnya sama seperti tadi. Gabungan dari kedua tadi. Kekerasan fisik dan psikis. Itu gabungannya sama tuh. Penganiayaan, penolakan, intimidasi, penghinaan, teror, pengabaian, panggilan mengejek, penyebaran rumor, mempermalukan di depan umum, pengucilan, pemerasan. Itu gabungan antara kekerasan fisik dan
fisikis, cuma terjadi secara berulang-ulang. Dan si korban nantinya sangat dirugikan baik secara fisik maupun secara mental. Nah, ini kekerasan seksual. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Sini contohnya. Nah, ini kekerasan seksual tuh bukan secara fisik aja. Secara verbal juga bisa. Salah satunya ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban. Perempuan itu seksi sekali. Nah, tuh. Nggak boleh. Atau yang perempuan, wah bagus sekali itu body cowok itu. Nggak boleh juga. Apalagi sampai misalnya mengejek-ejek, nggak boleh. Jelek perempuan itu. Katanya culun tuh cowok tuh. Itu nggak boleh tuh. Kemudian yang kedua, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja. Bahaya tuh. Akhirnya yang melihat malu. Nggak ada kan di sini? Jangan sampai ada. Tuh ya. Habis itu yang ketiga, ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan siulan yang bernuansa seksual pada korban. Ada cewek lewat 2 atau 3, dirayu oleh cowok. Cantik katanya. Nggak boleh tuh. Atau bikin lelucon-lelucon, tapi tujuannya mengarah ke arah ke hal yang negatif juga nggak boleh. Tuh ya. Pokoknya rayuan, lelucon, siulan yang bernuansa seksual itu tidak boleh. Nggak usah dalam undang-undang yang ini, dalam ajaran kita pun tidak diperbolehkan seperti itu. Tuh ya. Tadi kan sudah, yang itu akhlak seorang santri sudah kan? Sudah. Nah tuh. Kemudian yang keempat contohnya. Menatap korban dengan nuansa seksual dan membuat korban tidak nyaman. Ada cewek cantik sedikit dipandang melulu. Atau ada cowok ganteng. Aduh gantengnya cowok itu matanya nggak kemana-mana. Situ aja natapnya. Atau si cowok natap cewek. Wah cantiknya seksi lagi. Natap terus. Ayo. Nggak boleh kan? Dalam ajaran agama kita nggak boleh. Kalau sekali memandang. Ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau natap dulu. Nggak boleh. Aduh bahaya jaya nih. Nah berikutnya lagi. Kemudian mengirim pesan, lelucon, gambar, foto, audio atau video bernuansa seksual kepada korban. Ini yang mempunyai HP nih. Hati-hati. Entah maksudnya apa, ngirim foto yang enggak benar. Mirim, foto yang enggak benar itu juga tidak boleh. Sama dengan kekerasan seksual juga. Dikira mungkin untuk apa? Untuk main-main aja. Tapi arahnya sebenarnya seperti itu. Termasuk kekerasan juga itu. Karena nantinya akan mengganggu mental si korban. Dia akan menjadi takut. Takut keluar rumah kalau ketemu dengan orang itu. Ya kan? Nah kemudian apa lagi tuh? Mengintip kegiatan ruang pribadi. Contohnya. Ngintip orang mandi. Ngintip kamar misalnya kamar saudaranya perempuan diintip. Nggak boleh. Ya kan? Bisa. Ngapain ada ikut tuh ya aja. Nggak boleh. Apalagi ada yang sudah besar. Nggak boleh.
ngintip ruang pribadi. Katanya mau ke asrama santri putri. Sepi ini. Ngintip sebentar Nah, itu nggak boleh. Tuh ya. Sambung lagi ya. Salah satu contohnya diskriminasi, intoleransi. Apa ini? Pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku, etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial, ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik. Itu diskriminasi, didiskriminasi. Kalau di tempat kita sih contohnya dilarang mengikuti pelajaran agama. Kalau di tempat kita semuanya adalah muslim. Itu nggak bakalan terjadi, melarang. Dilarang mengikuti pelajaran agama. Kalau ada dalam lingkungan pendidikan ada yang melakukan seperti itu, misalnya gurunya lah, itu termasuk kekerasan juga dalam lingkungan sekolah. Apalagi sampai melarang mengamalkan ajaran agama yang dianut. Kamu nggak boleh sholat ya. Kamu nggak boleh puasa ya. Itu juga. Habis itu pemaksaan mengikuti pelajaran agama lain. Kamu nggak usah ikut pelajaran agama Islam. Atau kamu nggak usah ikut pelajaran agama Kristen. Kamu ikut agama ini aja pelajarannya. Itu pemaksaan itu. Kemudian apa lagi? Habis. Ada juga yang diskriminasi mengenai suku. Di suatu daerah mungkin ada yang namanya minoritas. Suatu suku. Jadi karena dia minoritas, di sekolah misalnya nggak boleh yang minoritas itu jadi ketua OSIS. Nggak boleh. Nggak boleh yang suku minoritas itu misalnya jadi ketua kelas. Itu kekerasan juga itu. Tuh ya. Misalnya di sini mayoritasnya suku apa? Minoritasnya suku apa? Kalau sudah dalam lingkungan sekolah itu tidak ada lagi, semua sama. Mau suku apa kah? Dari daerah manakah itu sama. Tidak ada namanya diskriminasi. Nah, ada yang ditanyakan? Pembulian tadi? Ayo, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Dari yang sudah Ibu paparkan tadi mengenai contoh-contoh kekerasan di lingkungan sekolah? Ragib? Tidak ada? Oh ya, sohibnya di mana nih sohibnya nih? Sohibnya mana? Yo, si Ajka, si Jaki, mana si Rifat, mana? Ayo, mana? Pertanyaannya, si Nijar kan? Jaya kah yang perempuannya? Nah, nggak hafal, cuma Maisa, Nurul, Rizka ditanyakan Rizka. Panitia anak betakun silahkan. Nggak ada. Jaya betakun ke Jaya. Mau Binda yang bertanya boleh. Banyak. Berarti asik. Daun nggak ada? Banyak. Pak. Batasan yang banyak. Apa Salam dulu. per HP? HP-nya lagi. IG.
Iya. Insya Allah. Tangan dulu. Tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Nur Azmi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan eksploitasi? Dah. Eksploitasi. Cocok. Kalau menurut bahasanya eksploitasi itu pengambilan. Mengambil secara besar-besaran, misalnya eksploitasi tambang batu bara. Nah, itu pengambilan batu bara dengan sebanyak-banyaknya. Di sini eksploitasi tadi di bagian mana tadi? Fisik ya. Fisik tadi, eksploitasi di situ melakukan kekerasan kepada korban itu secara terus-menerus. Entah dia memeras uangnya, entah dia itu memukuli. Misalnya kalau dia tidak ngasih uang, dipukuli. Dipukul. Itu eksploitasi itu. Itu ya. Kalau nggak ngasih contekan ulangan, nanti pulang sekolah dipukul. Diancam, di apa. Pokoknya dia, si korban itu secara terus-menerus dirugikan oleh si pelaku. Itu eksploitasi. Ayo yang laki-lakinya jangan kalah. Iya. Ada lagi ketakunan Jan Supwan. Ini apa deh? Tangan tadi kan? Oh, ya. Gimana aja? Ini kamera. Berdiri, berdiri. Berdiri. Silakan berdiri, sebut namanya. Jadi nggak Bu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sama saya Abdul Ghani. Saya akan bertanya kepada Ustazah tentang masalah yang mana lebih bahaya antara orang pacaran atau yang suka sesama jenis. Iya, Kak. Iya, tadi ya. Bahaya orang yang berpacaran dengan orang yang suka sesama jenis. Sama bahayanya itu. Cuma kalau yang pacaran beda gender. Laki-laki ada perempuan, ya kan? Nah, kalau pacarannya itu kebablasan, bahaya. Akhirnya terjadi perbuatan zina. Imannya goyah, tipis, nah kata orang imannya tuh. Akhirnya melakukan perzinahan. Kemudian yang apa tadi? Yang sama jenis. Maka sudah ada cerita Nabi apa? Nabi Lut, kaum Sodom. Orang yang suka sesama jenis itu adalah umat yang dilaknat oleh Allah. Ngapain juga suka sesama jenis? Kan ada laki-laki, ada perempuan. Kalau ada perasaan seperti itu, cepat-cepat dibuang. Kembali kepada Allah. Pertebal lagi ke apa ibadahnya. Itu ya. Jadi yang matahari hari ini tuh ada hubungan dengan akhlak tadi tuh. Akhlak ya. Nah, kembali ke situ. Bagaimana akhlak misalnya? Akhlak terhadap orang yang lebih muda dari kita. Akhlak kepada orang yang seumur dengan kita. Bagaimana akhlak kepada orang yang lebih tua dari kita. Ibu nanya dulu. Akhlak kita kepada orang yang lebih muda dari kita gimana akhlaknya?
Gimana? Lebih sopan. Lebih sopan. Jadi akhlak kita kepada orang yang lebih muda dari kita itu kita sayangi. Disayangi. Kalau yang sesama gimana? Disayangi juga. Saling menghargai, saling menghormati. Nah, tuh. Kalau kita kepada akhlak kepada yang lebih tua, nah tuh sangat-sangat harus hormat kepada orang yang lebih tua. Bagaimanapun statusnya. Tuh ya, jangan mentang-mentang oh tuh si miskin itu nggak usah dihormati. Nggak boleh. Apapun statusnya, kalau orang itu lebih tua dari kita harus dihormati. Tuh ya. Ada yang bertanya enggak? Kau sih. Ya, ada pertanyaan lagi dari laki atau panitia kain ajakin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa. Saya mau bertanya, bagaimana cara menangani ketika ada menemukan orang yang melakukan kekerasan? Cara menangani ketika kita melihat seseorang melakukan kekerasan. Cara yang pertama, lapor. Kalau terjadi di lingkungan sekolah, lapor kepada gurunya. Itu ya, jangan sekali-kali membiarkan temannya menjadi korban kekerasan di lingkungan sekolah atau di lingkungan lainnya ya. Segera laporkan. Jangan takut. Laporkan. Soalnya kalau kita menolong dia, melawan dia, mungkin nanti akan terjadi perkelahian yang lebih hebat lagi. Jadi lebih baik dilaporkan kepada guru. Bu, begini-begini. Apalagi di lingkungan kita ini, di dalam kelas semuanya ada CCTV, enak aja tuh. Siapa yang bohong atau yang tidak, siapa yang bohong, siapa yang tidak, ketahuan kan? Nah, siapa yang berduaan di dalam kelas juga ketahuan. Sampai ulangan nyontek juga ibu lihat. Kalau kebetulan ibu kan biasanya tuh nggak ngawas, ibu lihat CCTV. Kelas ini siapa yang nyontek ulangan ya? Lihat, kelihatan tuh. Ah, ada yang buka kitab kuningnya, ada yang buka buku paketnya, kelihatan itu? Ya kan? Saking penasarannya ibu intip di jendela, memang betul. Tuh. Ada yang bertanya lagi? Nggak usah. Waktu. Prinsip ke 145 nya sini 140 sekitar sangat. Ada yang bertanya lagi? Jaya kah? Ayo Jaya. Iya. Di belakang dari tadi sudah. Panitia mau bertanya. Apa nih? Panitia bertanya. Apa yang kamu tanya? Pak Riji tidak bertanya ke Pak Riji? Tidak. Harus apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jailani. Saya mau bertanya. Patutkah kita hormati orang tua yang pemabuk? Patutkah dihormati? Sedangkan orang tua itu menyakitkan kedua orang tua kita. Apakah patut untuk dihormati? Sekian, terima kasih. Jika kita menghormati orang tua kita yang pemabuk. Itu ya.
Ada lagi yang lain? maksud Udah, langsung Ibu jawab ya. Orang tua. Orang tua itu wajib kita hormati. Di sini kasusnya pemabuk. Itu ya. Sebagai seorang anak, pertama kita dekati orang tua kita pelan-pelan. Pak, perbuatan Bapak ini tidak sesuai, Pak, nggak bagus. Bisa nggak berhenti? Jangan lagi mabuk. Usaha dulu anak itu. Jangan langsung ibaratnya langsung membenci orang tua, itu tidak boleh. Apapun keadaan orang tua kita, itu harus tetap kita hormati. Karena tanpa kedua orang tua, kita tidak ada di dunia ini. Jadi coba dulu pendekatan sama orang tua. Bilang, Pak, berubah. Pelan-pelan lah ngomongnya. Kalau misalnya orang tuanya tidak juga menggubris, yang penting sebagai anak sudah ada usaha. Tuh ya, ada usaha. Dekatin orang tuanya. Berhenti Pak dari perbuatan seperti ini. Karena semakin tua, nanti fisik Bapak atau Bapak akan berpengaruh pada fisik nantinya. Semakin tua nanti semakin payah lah gitu. Kekuatan fisik. Kami ini sudah besar-besar, malu juga gitu. Itu ya. Jadi pada intinya apapun keadaan orang tua kita tetap dihormati. Walaupun tadi suka mabuk. Yang penting orang tua itu sudah kita dekatin. Kita beri masukan bahwa perbuatan tersebut tidak baik nantinya. Itu ya. Jangan langsung ke negatif orang tua. Oh benci aku sama bapakku gini-gini. Ya jangan. Usaha dulu. Dekatin orang tuanya. Berikan pandangan. Kalau sudah begitu masih saja, yang penting kita sudah usaha. Ada lagi? Satu lagi pertanyaan. panitia. Oh, panitia. Panitia perempuan kah? Nina, kamu mau tanya Nina? Oh, Raya. Jadi kada. Dari Perkenalkan, nama saya Raya Yaumi. Saya ingin bertanya, kalau misalnya ada orang yang mintai foto tak senonoh, apakah itu termasuk kekerasan seksual dan apa sanksinya? Sanksinya. Seseorang minta foto yang tidak senonoh. Termasuk kekerasan juga. Itu ya. Termasuk kekerasan juga meminta, apalagi sampai mengupload, apalagi menyebarkan. Itu termasuk kekerasan juga. Itu tidak boleh ya. Yang jelas kita harus berusaha agar semua kekerasan yang contoh-contoh yang tadi ya, itu tidak terjadi di lingkungan kita. Kalaupun terjadi, segera laporkan. Jangan sampai kejadiannya akan berulang-ulang. Misalnya membajak uang temannya. Nah, itu kekerasan juga. Itu ya. Ada lagi? Nah, ini ada sedikit video Sopo dan Jarwo yang ada hubungannya dengan perundungan. Nanti setelah ini Ibu beri soal. Jadi simak baik-baik. Siapkan bukunya. Siapkan bukunya. Siapkan buku lah. Tonton, pahami. Loading lagi. Loading lagi. Orang-orang. Refresh. Yuk, refresh dulu.
Ada kemana sih? Kok belum pada datang? Oh, itu kan anak yang penakut itu ya. Iya, kita samperin yuk. Wah, si penakut sendirian aja ya. Mana teman-temannya? Tadi Adiknya nggak ada, malah dipanggil-panggil. Dasar penakut. Kamu takut sama siapa sih? Kamu takut sama hantu ya? Ini masih siang tahu. Dennis Kamu mau nangis ya? Emang dasar penakut. Perundungan verbal adalah bentuk tindakan agresif dengan menggunakan kata-kata, pernyataan, sebutan, atau panggilan yang menghina atau merendahkan seseorang. Biasanya pelaku perundungan verbal akan terus melakukan hal ini untuk melukai perasaan orang lain. Bos Jarwo dulu pernah sering diledekin nggak? Soalnya kan kalau dari buku yang dibaca Bos Jarwo itu namanya perundungan, Bos. Ya, iya. Dulu sih aku sering diejek-ejek gitu. Manggil-manggil sosok pakai nama orang tua aku gitu. Ya, awalnya sih tak diemin aja. Tapi lama-lama ya ngeselin juga ya. Iya, Bos. Kalau kata buku ini juga kan, perundungan itu bisa nimbulin trauma. Dampak trauma itu bahaya banget, Bos. Bisa ke bawah sampai kita besar. Wih, ternyata kamu tuh ya pinter juga ya Sobo ya. Lah, tapi emang bahayanya kayak apa tuh Sobo? Misalnya, kita jadi gampang sedih, gampang stres, malah bisa sampai bunuh diri, Bos. Wah, Sopo jadi kepikiran sama Dennis, Bos. Wih, iya juga ya. Aku harus minta maaf nih sama Dennis. Lah wong kemarin-kemarin aku kan yo ada aja ngisengin Dennisnya. Sampai Dennis tuh lari-lari ketakutan. Bos, tungguin, Bos. Oh, sorry. Dennis, tutup mata kamu. Bayangkan kalau kamu itu pahlawan super. Dit, harusnya tadi aku lakuin itu. Wah, Adit. Mana lagi cari-cari kok malah enggak ada. Biasanya keliruan. Adit, ada Bang Jarwo, Adit. Bos, itu Dennis, Bos. Oh iya. Kita samperin sama. Ayo, Dennis. Woi, jangan lari. Dennis.
Tarik nafas, tenang. Denis, kamu tuh nggak usah takut. Bang Jarwo tuh mau minta maaf sama kamu. Soalnya kan aku suka iseng sama kamu. Maafin Bang Jarwo ya, Denis. Hmm, iya Bang Jarwo, Denis minta maaf. Soalnya tadi Denis diejek-ejek sama... Akin sama Diego? Wah, ini sih nggak bisa dibiarin Bang. Sebentar, Todi, sebentar, tenang dulu, tenang. Tapi Bang, kok mereka tega ngejek-ngejek Denis? Tenang dulu, tenang. Gini, Bang Jarwo itu Adit ya, baru aja baca buku tentang perundungan atau bullying itu. Sobo, mana tadi buku yang tadi itu mana? Ini bos. Oke, sip, sun. Nah, ini dia nih. Dengerin ini dia. Emosi terkadang memicu kita untuk bertindak ketika merasa ditindas. Akhirnya banyak korban perundungan yang melakukan perlawanan. Meski pelaku bisa jadi akan semakin gencar menindasmu ketika kamu melawan. Cara mencegah perundungan adalah berusaha melindungi diri, melawan, atau mendapatkan pertolongan dari orang lain yang menyaksikan perundungan atau orang yang dekat denganmu. Gitu loh, Dit. Maafin Adit Bang. Tadi Adit emosi. Wah, lagi ngobrolin perundungan ya. Bener tuh kata Bang Jarwo. Pelaku perundungan itu justru semakin semangat kalau korban merasa minder atau terpuruk. Kalau dilawan, bisa jadi menimbulkan bahaya juga. Iya Pak Haji, makasih. Udah gitu, ngingetin. kamu kagak boleh putus asa, Denis. Jangan kelihatan takut atau kalah. Tunjukin kalau kamu emang hebat. Denis bisa contoh sama anak-anak hebat lainnya. Kayak Adit, Ucup, Kipli, jadiin tuh pengalaman dirundung ini buat motivasi kamu biar makin hebat, Denis. Juga buat Adit, Jarwo, Sopo, kalau kalian melihat teman kalian dirundung, kalian bantu teman-teman kalian yang menjadi korban itu. Caranya bisa dengan 3L. Lerai, lindungi, laporkan. Siap, Bang Bang Haji. Haji. Karena persahabatan Karena bersahabat itu hebat. Iya benar, alhamdulillah. Perundungan nggak boleh dianggap sepele. Meski kadang terkesan bercanda, dampak buruk perundungan bisa jangka panjang. Nah, kalau ada yang ngalamin atau ngelihat perundungan, laporin deh sama orang yang dipercaya. Bisa ke orang tua, ke guru, atau petugas kesehatan. Ayo, kita bertindak lebih aktif dalam mencegah dan membantu korban perundungan. Dengan cara lerai, lindungi, laporkan. Paham kan ente, Wo? Siap, paham Bang Haji. Semua tandanya berubah dari yang kau bersama baca persahabatan. Oh, oh. Sekarang pertanyaan, siapkan kertas lembar. Tulis namanya. Nah, tulis soalnya. Yang pertama. Yang pertama soalnya pernahkah terjadi perundungan di sekitar kalian? Pernahkah terjadi perundungan di sekitar kalian? Atau di sekitar lingkungan kalian?
Pernahkah terjadi perundungan di sekitar kalian atau di lingkungan hidup kalian? Terserah di sekitar kalian aja dah. Sudah? Yang kedua, bagaimana cara kalian? Bagaimana cara kalian mengatasi apabila terjadi perundungan di lingkungan sekolah. Terjadi perundungan di lingkungan sekolah. Dah cukup, jawab aja lagi. Cukup 2, tulis namanya ya. Nanti kumpul dengan bindamnya. Kumpul dengan bindam masing-masing setelah selesai dijawab. Waktu kita berapa menit lagi nih? Berarti 12. Ya. Waktunya 12 menit dari sekarang. Yang pertama kali nak aja, ya ketiga. Kenapa? Kalau tidak pernah, tidak pernah. Ya, saya tidak. Sembilan kan? Kalau yang melihat video tadi, siapa jawab? Tiga jawab. Baik, Indomie. Mana tiga jawab? Tiga jawab. Yang ketiga jawab. Masih nyambung. Panas. Ada. Hah? Ada? Ada ini yang ngomong. Boleh berlari. Ya, ini kan. Dia. Ano aja, kumpul akan udah hitam dulu kita ambil. Khusus kelompok 5 wadah Hamidi.
Ada kelompoknya. Yang mau kelompok ditulis kah? Anak kelompoknya ditulis. Tulis ya. Bisa. Oke, dia Punya ya. Terus sekarang kamu sih Bakal saja. Sini aja, boleh. Ini siapa dia? Ini siapa? Saya ingin. Inggrisnya kamu kan orang pemimpin kamu. Dari Masa ya? Kamu dapat nanti. Bisa. Yang banyak bisnis. Indahai. Ini tahu ya saja. Ini nah, pemilih yang mana? nggak ada di kalau tiga tadi juga. Yang ini. Oh iya ini. Oh iya. Mana? Kita kayak kamu nulis tuh kayak yang ini nah ini sebagai perempuan tapi nanti apa ini satu enggak nanti cari Nah, ini akun YouTube kita. Nah, sudahlah di subbreaker lah. Nah, di subscribe sudahlah. Nah, habis ini pulang buka HP-nya langsung subscribe. Ada kesan aja ya. Kalau konser kita buka. yakin Greenfield segan. Kelompok di peternakan terbesar dan diproses tanpa sentuhan tangan untuk menjaga kebersihan nutrisi. Greenfield Fresh Milk, jujurly pure, jujurly fresh. Goyah nih, gatel. Salah pulau. Ini mau Tombean nih, gak bener shampoo-nya. Paling bener pakai Head and Shoulders. Masalah ketombe basah, gatal, dan bau matahari langsung benar. Head and Shoulders, kalau pakai helm. Berarti ini yang 2 tahun. Ya. Nah, ini beberapa dari kakak-kakaknya ini sudah lulus lah. Nah, ini ada Aulia. Nah, ini kelas 12 nih.
Manfaat dan tujuannya, Simako bermanfaat sebagai salah satu jadi masalah itu sebagai anggota politik. Organisasi tidak akan selamat tidak boleh diampunkan dengan organisasi politik itu. Halo guys, sekarang kita sedang melaksanakan kegiatan hiking, karena ini bagian dari pelaksanaan dalam rangka pelantikan Dewan Ambalan Pramuka Bersalah. Ya, kali ini kita sedang di lahan pesantren yang masih belum digarap, jadi ini tempat kita melaksanakan hiking. Kebetulan saya sendiri ini kena pos ke 5 ya. Nah, bisa kita lihat di sana mereka masih bertahan di pos 4, di mana pos 4 itu tugasnya mereka harus memperagakan smartphone. Nah, kalau tempat saya nanti rahasia. Oke, kita lanjut lagi keseruannya. Ya guys, sekarang sudah ada 2 orang yang sudah memasuki pos saya. Tadi mereka sudah melewati pos keempat, yaitu melaksanakan apa namanya praktek smartphone. Nah, kalau tempat saya mau tahu, udah nanti lihat ya. Di pos 5 ini sederhana aja, cuman yang apa lakukannya itu langkah tegak maju sama maju jalan ya. Baik, silakan kamu jadi dantonnya, tapi sama-sama juga. Yakin body serum kamu bisa samarkan dark spot? Ganti dengan Nivea Super 10 Vitamin. 100% wanita telah membuktikan samarkan dark
Jadi gerak. Dapat banyak pengetahuan yang belum saya ketahui. Bukan dari saya, silakan pendengar karena hari itu informasi. Ya. Lakukanlah berbuat sama kalian. Dan melupakan kalian. Itu yang penting. Dan jagalah adab sopan santun kalian selama kalian sudah ditunjuk sebagai salah satu dewan terbaik. Napis. Asik. Tadi lewat sering. Ya. Lewat 5 menit. Ya, lewat cepat ya. Ya, ya, dengan berakhirnya video tadi, berakhir juga materi kita hari ini. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.